Baik, izin saya mulai Bapak Ibu, Pak Suwardi, Pak Haris. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kelas virtual membuat game dengan PowerPoint. Nah, di sini sudah ada Bapak Haris Faisal selaku narasumber. Beliau adalah dosen di salah satu kampus di Jawa Barat. Selain itu beliau juga praktisi pendidikan yang aktif dalam membuat media-media pembelajaran digital. Nah, nantinya beliau akan memandu Bapak Ibu dalam membuat game sederhana dengan bantuan PowerPoint. Nah, kita pastinya sudah lebih dari 90% dari Bapak Ibu sudah pernah mencoba namanya PowerPoint, yaitu sebuah aplikasi yang sudah sebagian besar sudah terinstall jadi satu kesatuan di Microsoft Office gitu ya. Jadi bukan hal yang asing lagi, tetapi selama ini kita gunakan PowerPoint itu untuk presentasi karena itu memang fungsi utama dari PowerPoint. Tetapi PowerPoint kini juga bisa kita buat untuk beberapa hal. Bisa untuk desain grafis, bisa untuk animasi, dan juga salah satunya di sini kita nanti akan belajar bersama membuat game-game sederhana gitu ya. Nah, pastinya akan sangat menarik di sini. Nah, untuk membuat game untuk hari ini Bapak Ibu bisa siapkan perangkatnya gitu ya, perangkatnya laptop dengan PowerPoint. Nanti mungkin bisa bersama-sama kita buat gitu ya untuk hari ini, atau jika hari ini tidak sempat membuka laptop gitu ya, atau kesulitan dalam proses pelaksanaan hari ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti akan kita record ya, kita record dan akan kami bagikan record ini di grup WhatsApp, sehingga Bapak Ibu jika kesulitan bisa melihat record hari ini. Dan juga sudah kami masukkan Bapak Haris Faisal selaku narasumber atau instruktur yang nantinya akan membimbing Bapak Ibu di grup. Jadi ketika kesulitan Bapak Ibu screenshot saja nanti di grup. Screenshot setelah acara ini ya, screenshot kemudian tulis saja di grup, kemudian sampaikan macet langkahnya di mana. Nanti mungkin akan dijawab oleh Pak Haris Faisal gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kalau memungkinkan praktek langsung hari ini silakan, kalau tidak memungkinkan bisa setelah acara ini, bisa siang ini, sore ini, malam ini, atau mungkin besok. Ya, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang kita akan laksanakan selama 3 hari. Ya, hari Sabtu pagi, kalau Sabtu ini pagi, kemudian untuk Senin malam hari, dan juga Selasa malam hari. 3 jadwal itu kami tetapkan berdasarkan survei dari calon-calon peserta di beberapa bulan yang lalu. Sebagian besar ingin meminta 3 hari dengan jadwal seperti itu. Jadi kita ikuti ya. Baik, mungkin sebagai pengantar kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama saya berikan kesempatan untuk Bapak Haris Faisal untuk menyajikan materinya. Silakan Pak Haris. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih Pak Randi selaku moderator atas waktu dan kesempatannya. Kepada Bapak Dr. Muhammad Suwardi juga, saya ucapkan terima kasih yang telah memfasilitasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan penuh semangat ya, dan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu ya
dalam kegiatan kelas virtual nasional yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Guru Inovatif Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Haris Faisal, Bapak Ibu bisa panggil saya Pak Haris. Dan untuk 3 hari ke depan, insya Allah saya akan berbagi pengalaman terkait dengan pemanfaatan Microsoft Point sebagai media pembelajaran. Sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh pihak Guru Inovatif Indonesia, ya, yakni membuat game berbasis PowerPoint. Saya izin dulu share screen, Bapak Ibu. Baik, sebelum saya masuk kepada materi pelatihan hari ini, ya, berdasarkan kesepakatan dengan pihak GI, saya akan memulai kegiatan pagi hari ini dengan Kahoot, ya Ibu ya, dengan Kahoot. Tujuannya adalah untuk memusatkan konsentrasi dan perhatian Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ya, jadi saya izin share screen. Silakan Bapak Ibu menyiapkan perangkat HP-nya, ya. Nanti masuk ke kahoot.it, ya. Kahoot.it. Kemudian Bapak Ibu silakan memasukkan game pin yang ada di layar. Ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke kahoot.it, kemudian masukkan dulu game pinnya. Mungkin sedikit dipraktekkan Pak Haris cara nulis kahoot.it-nya. Mungkin Bapak Ibu mencarinya. Bapak Ibu bisa ketik di browser ataupun Google Chrome ya dengan mengetik kahoot.it. Ya. Kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini. Ya. Nanti akan muncul kolom game pin, Bapak Ibu masukkan game pinnya, dan enter, nanti akan ada kolom untuk memasukkan nama. Ya. Kalau di HP, iya, kalau di HP sama saja langsung buka browser, ya. Ya, kalau di HP silakan langsung buka browser atau Google browser Google Chrome boleh gitu ya. Boleh. Ya. Ini sifatnya masih pengantar Bapak Ibu, jadi untuk kita main-main dulu lah ya, karena memang kita game berbasis PowerPoint, kita salah satunya kita main-main pakai Kahoot dulu untuk penyegaran gitu ya. Nah, sudah banyak peserta yang masuk ini. Bebas kasih nama apa aja Bapak Ibu. Ya, ini nanti ada berapa soal Pak Haris? Ada soal pengetahuan aja Bapak Ibu. Ya, jadi hanya 10 soal dan tiap soal berdurasi 5 detik ya. Jadi ya, kita akan menguji kecepatan Bapak Ibu dalam menjawab. Ya, jadi nanti di layar Bapak Ibu ada warnanya, nanti sambil dilihat di laptop ini, mungkin ya kalau pakai laptop bisa dilihat, tinggal ditekan tombolnya gitu ya. Kahoot ini mungkin sedikit info, Kahoot ini bukan hanya menghitung skor nilai ya, tapi menghitung kecepatan juga gitu. Jadi ada skor kecepatannya, nanti sudah diatur oleh sistemnya Kahoot. Jadi Bapak Ibu nanti kita kompetisi lah, kompetisi main-main ya, kompetisi main-main aja, nggak usah dianggap serius. Tetapi nanti untuk beberapa skor tertinggi nanti kita akan berikan hadiah gitu ya, hadiah sederhana aja ya, hadiah sederhana aja. Jadi nanti kami akan berikan voucher untuk kegiatan bulan depan. Ya, jadi nanti mungkin tiga tertinggi ya, tiga tertinggi nanti
kan di Kahoot biasanya ada peringkat 1, 2, 3 gitu ya ditampilkan. Nah, 3 tertinggi nanti bisa hubungi panitia, baik saya ataupun Pak Suwardi, untuk bisa menukarkan untuk voucher bulan depan gitu ya. Kegiatan sejenis kayak gini bulan depan kami banyak kegiatannya, nanti bisa digunakan untuk voucher. Oke, kita mulai kita tunggu 1 menit lagi mungkin ya, kita tunggu. Wah, lumayan banyak ini ya, 96, 97, 98 terus bertambah. Oh, antusias berarti Bapak Ibu yang ingin mencoba. 103, oke, saya tunggu. Kita tunggu mungkin 1 menit lagi Pak Haris. Ya. Ya, sepertinya cukup Pak Haris, sudah enggak bergerak Ya, ini. baik. Baik, saya kira cukup Pak Randi ya. Ya, baik. Saya akan mulai saja Bapak Ibu ya, karena waktu terus berjalan ya. Saya kira cukup dengan anggota yang sudah bergabung. Saya akan mulai. Jadi pertanyaan hanya ada 10 soal. Tiap soal hanya 5 detik. Jadi soal ini akan menguji kecepatan dan ketepatan jawaban Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan mulai Pak Randi ya. Siapakah tokoh berikut ini? Oke, beliau adalah W.R. Supratman, Bapak Ibu ya. Ternyata banyak yang menjawab Ki Hajar Dewantara. Oke, baik. Berikutnya. Oke. Nomor 2. Siapakah tokoh berikut ini? Salah satu pahlawan nasional di Nusa Tenggara Barat. Ya. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Abdul Majid, Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya. Siapakah tokoh berikut ini? Salah satu pahlawan dari Kalimantan. Beliau adalah Abdul Muiz Hasan ya. Oke. Oke. Berikutnya nomor 4. Siapakah nama asli Cak Lontong? Nah, ini salah satu komedian Indonesia. Ya. Siapakah nama asli Cak Lontong? Ya. Beliau adalah Insinyur Lis Kartono ya. Oke. Apa kepanjangan dari PPKM? Ya. Apa kepanjangan dari PPKM? Ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Oke, Pak Syukril masih memimpin. Berikutnya, usia kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2019 adalah yang ke-74 ya. Oke. Pak Syukril masih memimpin. Siap-siap berikutnya. Kepanjangan AKM adalah, Bapak Ibu pasti tahu ya, kepanjangan dari AKM. Asesmen kompetensi minimum ya. Oke, masih ada yang salah. Oke, Pak Arya memimpin di atas. Berikutnya
Soal nomor 8. Kecakapan untuk menggunakan alat atau media digital dalam menemukan memanfaatkannya secara bijak dan tepat disebut dengan literasi digital, ya. Oke. Pak Arya masih memimpin. Berikutnya, beliau adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Betul atau salah? Betul atau salah? Oke, salah ya. Dalam foto itu Pak Syahrul Yassin Limpo, Mentan ya. Oke. Pertanyaan terakhir yang ke-10, yang bukan termasuk pembelajaran abad 21 atau 4C adalah komuter lain Bapak Ibu ya. Masih ada yang salah ya. Oke, siapakah kira-kira yang memasuki podium 3 teratas yang akan mendapatkan reward tiket kegiatan bulan depan ya. Oke, Pak Sukril. Kemudian Bu Widya Ajeng. Podium pertama yakni Pak Arya Sidarta. Oke. Jadi 3 pemenang ini akan mendapatkan tiket dari Pak Randi untuk mengikuti kegiatan webinar di bulan depan ya. Oke. Sudah dicatat Pak Randi? Sudah ya? Ya, sudah Pak, Oke. Nanti kami hubungi. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Itu merupakan pembuka dari saya untuk memulai kegiatan pagi hari ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk memusatkan perhatian Bapak Ibu dan motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan kelas virtual nasional pagi hari ini. Baik, izinkan saya sebelum masuk ke materi pelatihan pokok sedikit menyampaikan fitur-fitur dasar ya atau materi-materi yang ingin saya ingatkan kembali ya pada Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar sekali dengan aplikasi atau perangkat PowerPoint ya, sehingga mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang lupa atau mungkin baru mengetahui fitur-fitur dasar yang akan kita gunakan selama pembuatan media pembelajaran atau game dalam PowerPoint. Oke. Saya bertema kegiatan pagi hari ini adalah optimalisasi PowerPoint sebagai media pembelajaran di era digital. PowerPoint dilengkapi berbagai fitur yang mudah digunakan dan menyediakan berbagai pilihan ya. Kemudian fitur-fitur yang ada di dalam PowerPoint itu kita bisa membuat presentasi dari scratch atau template yang sudah disediakan, menambahkan teks, gambar, audio atau video, memilih desain profesional dengan PowerPoint Designer, menambahkan transisi, animasi dan gerakan, kemudian menyimpan ke OneDrive sehingga presentasi dapat diakses melalui komputer atau tablet yang lain, dapat berbagi presentasi dengan orang lain di lokasi yang berbeda sehingga menggunakan pekerjaan. Berikutnya fungsi PowerPoint yakni untuk presentasi materi ya, membuat video pembelajaran, membuat game edukasi dan membuat ice breaking. Kemudian fitur-fitur dasar yang ada di PowerPoint yang akan kita gunakan selama pelatihan ya, diantaranya ada hyperlink, ada action, ada fitur-fitur insert media dan animasi, dan terakhir nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat flashpoint di dalam PowerPoint. Untuk materinya hari pertama hari ini pertama dasar-dasar fitur PowerPoint, kemudian kita akan membuat puzzle, hari kedua kita membuat spin game, membuat game tebak gambar, dan hari ketiga kita akan membuat kuis interaktif dan membuat kelas di dalam PowerPoint ya. Apabila nanti pada pelaksanaannya masih ada cukup waktu, nanti saya akan bisa memilih materi yang lain untuk bisa memaksimalkan waktu pada pertemuan pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah kita akan membuat sebuah puzzle. Ya, kenapa saya pilih materi pertama puzzle? Karena ini termasuk materi yang sederhana sekali, ya. Dan game ini saya kira bisa digunakan di jenjang dasar ya, menengah, di tingkat SMP maupun SMA ya. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa
bagaimana memvariasikan tingkat kesulitannya. Ya. Oke, teknisnya nanti selama saya menjelaskan tahap-tahap game, saya akan dipandu oleh Pak Randi setiap tahap-tahapnya. Nanti ketika tahap 1 sudah dipahami Bapak Ibu, nanti saya akan baru lanjut ke tahap berikutnya. Begitu Pak Randi ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini adalah game puzzle sederhana, ya, di mana puzzle ini bisa kita buat dengan PowerPoint, ya. Dan ini adalah bentuk yang paling sederhana menurut saya karena hanya membuat sebuah puzzle dengan 4 potongan puzzle, ya. Dan ini sangat mudah sekali dan mungkin ini bisa diaplikasikan di tingkat jenjang dasar, ya. Oke. Untuk membuat puzzle seperti ini, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat terlebih dahulu dokumen baru, ya. Membuat terlebih dahulu dokumen yang baru dengan cara bisa pilih file, pilih new, pilih blank presentation. Atau dengan shortcut atau jalan pintas tekan Ctrl N. Lalu akan muncul slide atau dokumen yang baru. Jika sudah membuat slide yang baru atau dokumen yang baru, Bapak Ibu akan melihat slide kosong, ya. Nah, di sini sudah ada layout bawaan, ya. Bapak Ibu terlebih dahulu menghapus layout yang ada di dalam slide dengan cara memblok layoutnya, kemudian Bapak Ibu bisa tekan delete atau backspace untuk menghapusnya. Jadi slide pertama itu kosong, tidak ada layout maupun objek apapun. Setelah menghapus layout, ya langkah berikutnya kita akan membuat puzzle. Dengan membuat puzzle, langkah pertama itu adalah kita akan membuat dulu potongan puzzle-nya, Bapak Ibu. Membuat potongan puzzle-nya, ya. Karena saya akan buat puzzle sederhana, hanya 4 potongan puzzle, maka langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah memilih menu insert. Ya. Memilih menu insert. Oke. Di sini ada pilihan shapes, Bapak Ibu, ya, ada pilihan shapes, ya, artinya ragam bentuk yang Bapak Ibu akan pilih. Ya, kita pilih shapes, kemudian kita pilih yang persegi, Bapak Ibu, ya, yang persegi. Oke. Karena untuk membuat puzzle itu harus simetris, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat persegi atau kotak, ya, itu Bapak Ibu harus menekan shift terlebih dahulu, ya. Karena jika Bapak Ibu tidak menekan shift, maka bentuknya akan bebas, ya, bisa persegi panjang, ya. Sehingga kalau untuk membuat persegi, ya, agar simetris, Bapak Ibu tekan shift, kemudian baru mengklik di slide dan membuat kotaknya. Oke. Jadi tujuan menekan shift adalah agar simetris, ya. Oke. Setelah Bapak Ibu membuat kotak seperti ini, ya, langkah berikutnya adalah kita akan membuat potongan kecil di dalam kotak, ya, sehingga nantinya akan bisa pas dengan kotak yang akan kita gabungkan, ya. Caranya adalah Bapak Ibu bisa pilih menu kembali, menu insert, ya, kemudian pilih shapes, ya, kemudian Bapak Ibu bisa, sebenarnya ini variasi Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu boleh pilih bentuk manapun, ya, tapi karena ini puzzle sederhana, saya akan pilih yang lingkaran. Ya. Nah, untuk membuat lingkaran yang sempurna, ya, Bapak Ibu juga harus menekan shift, karena jika tidak akan bentuknya bebas, ya, bisa oval, ya. Tapi untuk membuat lingkaran yang sempurna, Bapak Ibu tekan shift. Oke. Mohon maaf Pak, terlalu cepat, masih belum paham membuat slide-nya. Oke, baik. Oke, mohon maaf apabila saya terlalu cepat, ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang terlambat, ya. Jadi Bapak Ibu silakan buat dokumen baru, ya. Jika sudah muncul slide kosong, ya. Jika masih ada layoutnya, misalnya, ya, begini, Bapak Ibu bisa hapus terlebih dahulu layoutnya.
dengan cara memblok, kemudian delete ya, atau hapus. Nah, seperti ini. Kalau sudah kosong semua, ya, Bapak Ibu bisa pilih kotak dalam menu insert, ya, kemudian tekan shift. Ya. Setelah ini Bapak Ibu akan membuat variasi potongan dalam puzzle dengan cara pilih insert kembali, pilih shapes, pilih lingkaran. Ya, ini hanya contoh. Bapak Ibu nanti bisa mengkreasikan sendiri. Kemudian saya pilih insert lagi, saya pilih shapes lagi, saya pilih rectangle atau kotak. Ya, saya akan buat potongan kecil di sini. Ya, kemudian saya akan menggabungkan antara kotak kecil ini, ya, saya beri warna merah agar tidak tertukar. Ya, kemudian kita akan menggabungkan Bapak Ibu dengan cara kita geser kotak kecil ke lingkaran. Nah, agar posisi kotak ini sejajar atau simetris, ya, Bapak Ibu bisa blok kedua objek merah ini, kemudian pilih format, pilih align, ya, kemudian pilih center, align center. Ya, jadi posisi kotak merah ini akan sejajar di dalam lingkaran. Ya. Kemudian kita akan menggabungkan, ya, kedua objek ini menjadi satu dengan cara memblok keduanya atau dengan tekan kontrol kemudian tekan kedua objeknya. Setelah itu Bapak Ibu pilih format, ya, pilih format, kemudian ada pilihan merge shapes atau menggabungkan objek. Ya. Di sini ada pilihan union, ada combine, ada fragment, ada intersect, ada subtract. Bapak Ibu pilih union, yaitu menyatukan objek. Oke. Oke. Setelah seperti ini, ya, setelah membuat dua objek ini antara biru dan merah, Bapak Ibu menduplikasi, ya, Bapak Ibu menduplikasi, ya. Duplikasi yang mana? Duplikasi yang objek merah, Bapak Ibu, ya. Dengan cara tekan objeknya, kemudian tekan kontrol, kemudian D, ya. Oke, cara menyatukan grup yang merah, ya. Oke, saya ulangi, ada yang bertanya. Oke, untuk menyatukan yang grup yang merah, ya, Bapak Ibu bisa blok kedua objek, ya. Mau dua objek, mau tiga objek, blok semua objek yang ingin digabungkan. Pilih format, ya, pilih format, kemudian pilih merge shapes, ya. Kemudian pilih union. Ini menggabungkan objek. Jika sudah seperti ini, ya, Bapak Ibu akan menduplikasi objek yang merah dengan cara klik terlebih dahulu objek merah, kemudian tekan Ctrl D. Ya, ini langsung menduplikasi. Ya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan cara yang konvensional, ya, Ctrl C kemudian Ctrl V. Ya, tapi untuk efisiensi Bapak Ibu bisa langsung tekan Ctrl D. Ya. Tekan Ctrl D. Sudah ada dua objek merah. Oke. Langkah berikutnya, kita akan memasukkan salah satu objek merah menjadi potongan di dalam objek biru. Dengan cara Bapak Ibu klik dulu yang merah, kemudian geser yang merah ini ke dalam kotak biru. Nah, ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan menyejajarkan, ya, garis tepi bawah, ya, antara objek merah dengan objek biru dengan cara klik objek biru, ya, kemudian klik objek merah yang ada di dalamnya, kemudian pilih format, kemudian pilih align, ya, pilih center dulu agar posisinya di tengah, kemudian pilih align lagi, pilih yang align bottom, artinya menyejajarkan garis tepi
paling bawah. Nah, sudah sejajar. Untuk menyatukan tekan apa, Pak? Untuk menyatukan Bapak Ibu pilih objeknya, ya, pilih objeknya, kemudian pilih format, pilih merge shapes ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Jika sudah seperti ini, ya Bapak Ibu ya, saya akan memotong objek merah ini agar menjadi pola kosong di dalam kotak biru. Dengan cara, ya Bapak Ibu bisa pilih objeknya, objek biru, ya. Kemudian tekan kontrol, ya. Kemudian klik objek merah, ya. Bapak Ibu sudah memblok kotak biru dan objek merah. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu pilih format, kemudian pilih merge shapes, ya. Kemudian pilih yang subtract, ya. Saya ulangi. Klik kotak biru, ya, kemudian tekan kontrol, klik objek merah, pilih format, kemudian pilih merge shapes dan pilih pilihan subtract. Nah, maka potongan merahnya akan hilang dan menjadi ruang kosong dalam kotak biru. Ya. Oke. Sampai di sini, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu akan menggabungkan objek yang merah, ya, menyatukan objek merah dengan objek biru. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu terlebih dahulu memposisikan atau merotasi terlebih dahulu objek merah 90 derajat ke kanan. Dengan cara tekan objek merah, pilih format, kemudian pilih rotation, kemudian pilih yang rotasi ke kanan 90 derajat. Maka akan berubah posisi seperti ini. Ya. Oke. Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu akan menyatukan objek merah ke dalam kotak biru. Ya, dengan cara geser terlebih dahulu objek merah ke dalam kotak biru, ya. Seperti ini. Nah, agar tiap garis ini bersentuhan presisi, ya, Bapak Ibu bisa tekan objek merah, ya, kemudian tekan kontrol dan klik objek biru, pilih align, kemudian pilih center, ya, ini posisinya agar di tengah, ya, agar di tengah. Kemudian Bapak Ibu bisa perbesar, ya, kemudian geser objek merah tepat di garis biru tepi kanan, objek biru, ya. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah menggabungkan atau menyatukan objek biru dengan kotak biru. Dengan cara tekan kotak biru atau objek biru, tekan kontrol, kemudian tekan objek merah. Kemudian pilih format, pilih merge shapes, dan pilih union. Ya. Jadi ini sudah menjadi satu. Ya. Mungkin sampai sini dulu Pak Aris, sambil ya, silakan. kolom chat mungkin, sambil mungkin ada yang masih bingung, mungkin silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat sambil mempraktekkan. Mungkin ada yang mergernya nggak aktif itu Pak. Belum klik dua bangun mungkin ya. Ya, oke Bu. Untuk mengaktifkan merger, ya, Bapak Ibu blok dulu kedua objek, ya, blok dulu kedua objek, atau dengan cara tekan kontrol, pilih objeknya,
Nah, kalau sudah seperti ini, pilih format, merge shapes-nya sudah aktif, ya, bisa pilih union. Kalau Bapak Ibu hanya mengklik satu objek, apa yang akan digabungkan? Maka tidak akan aktif. Jadi, blok dulu kedua objek atau objek-objek yang akan digabungkan, pilih format, dan pilih merge shapes. Nanti akan aktif secara otomatis dan pilih union. Nggak nemu merge shape Pak di laptop. Mohon maaf Ibu Kartika, versi berapa PowerPoint-nya? Oke, 2010 ya. Kalau 2010 saya tidak tahu jelas seperti apa ya. Yang jelas pasti ada fitur penggabungan objek ya. Mungkin memang letaknya berbeda dengan versi yang 2013 ke atas ya. Untuk versi 2013 ke atas, 2013, 2016, 2019 itu letaknya ada di format. Ini ada pilihan merge shapes di bawah. Silakan Ibu Kartika cermati ya. Ada tidak pilihan merge shape di antara submenu di bawahnya? Ya. Di bawah 2013 tidak ada menu itu ya. Oke. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, karena memang saya juga tidak tahu jelas seperti apa 2010 yang versinya itu. Untuk 2013 sampai ke atas yang terbaru ya, itu sudah ada fitur merge shapes ya. Oke, bagaimana Pak Randi? Bisa saya lanjutkan? Ya, bisa Pak, sambil nanti Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lanjut ya, lanjut dulu ya nanti kita. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan ya. Kalau sudah menggabungkan seperti ini Bapak Ibu ya, kita ubah dulu warna biru ya. Nah, ini sudah membuat satu potongan puzzle. Sudah membuat satu potongan puzzle. Ya. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat puzzle yang utuh ya dari potongan puzzle ini ya. Saya perkecil dulu. Dengan cara Bapak Ibu menduplikasi potongan puzzle, dengan klik potongan puzzle-nya, kemudian tekan Ctrl D. Nanti akan terduplikasi. Kita geser ke kanan ya. Kita klik potongan yang baru, kita pilih format, kita pilih rotasi. Pilih rotasi ke kanan 90 derajat. Ya, nanti akan berubah posisi seperti ini dan kita bisa langsung memasangkan ke potongan yang pertama. Oke. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, jika saat pembuatan potongan puzzle tidak pas ya, maka nanti bisa berdampak pada ketidaktepatan dalam memasangkan potongan puzzle ya. Jadi usahakan harus presisi sehingga nanti ketika menduplikasi objek potongan yang lain maka akan pas Bapak Ibu ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu duplikasi kembali objeknya dengan cara tekan Ctrl D. Ya, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih potongan objek yang baru, pilih format, pilih rotasi ke kanan 90 derajat. Maka akan berubah posisi seperti ini. Kita pasangkan lagi potongan puzzle-nya. Langkah berikutnya, Bapak Ibu menduplikasi kembali. Tekan Ctrl D, geser ke kiri, pilih format, pilih rotasi yang ke kanan. Ya. Oke, kita sudah membuat puzzle yang utuh ya. Oke. Kita sudah membuat puzzle sederhana yang utuh ya. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu, Pak Randi? Saya lanjutkan. Ya,
Gini Bapak Ibu ya, nanti silakan bisa dicoba dulu dengan masing-masing PowerPoint-nya gitu ya. Nanti kalau mungkin memang ingin memiliki fitur yang sama, mungkin setelah kegiatan ini masih silakan bisa install yang terbaru ya, install yang terbaru ya, tidak harus beli laptop baru karena bisa cari softwarenya yang 2013, nanti mungkin bisa dibantu kawan, mungkin ada kawan yang bisa bantu, silakan bisa diinstal dulu. Kami masih ada beberapa hari ke depan gitu ya, beberapa hari ke depan untuk mempraktekannya. Termasuk untuk materi hari ini kalau kesulitan nanti boleh tulis di grup WhatsApp gitu ya. Jadi masih ada hari Sabtu, Minggu, dan Senin pagi masih ada untuk hari ini. Jadi nggak perlu khawatir, nggak akan ketinggalan gitu ya. Mungkin yang dikira serasa apa namanya, mungkin PowerPoint-nya kalau yang berbeda mungkin bisa menyimak dulu, nanti bisa dipraktekkan. Termasuk untuk video hari ini nanti akan kami share di grup WhatsApp gitu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Pak Aris. Ya, baik. Baik, langkah berikutnya adalah setelah membuat puzzle yang utuh, ya, kita akan memasukkan gambar ke dalam tiap-tiap potongan puzzle, ya. Kita akan masukkan gambar ke tiap-tiap potongan puzzle. Oke. Jadi langkah ini adalah Bapak Ibu membuat dulu format puzzle-nya. Jadi langkah berikutnya adalah memasukkan gambar ke dalam potongan puzzle. Saya akan geser dulu puzzle-nya ke sebelah kanan bawah ya. Di sini. Kemudian Bapak Ibu memasukkan gambar yang akan digunakan untuk puzzle ya, dengan cara insert, pilih picture ya. Pilih gambar yang sudah Bapak Ibu siapkan ya. Pilih gambar yang sudah Bapak Ibu siapkan. Ya, di sini saya akan memilih gambar burung ya. Sebagai contoh saja, silakan Bapak Ibu pilih gambar masing-masing. Ya. Oke, kalau sudah memasukkan gambar, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu membentuk gambar ini sesuai dengan bentuk puzzle ya, karena puzzle-nya persegi ya. Karena gambar ini masih bentuknya potret ya, Bapak Ibu silakan mengubah dulu bentuknya sesuai dengan bentuk puzzle-nya dengan cara tekan gambarnya ya, pilih format ya, kemudian pilih crop. Di sini ada crop Bapak Ibu ya, ada crop. Ada indikator panah ke bawah ya, pilih yang aspek rasio. Pilih yang aspek rasio. Pilih yang square atau 1:1. Nah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja ya gambarnya. Sebentar. Nah, kalau sudah pilih crop. Ya, jadi sudah membentuk gambar yang persegi. Tinggal kita menyesuaikan dengan apa? Dengan ukuran puzzle-nya. Ya, dengan cara menggeser gambarnya, kita sesuaikan dengan ukuran puzzle-nya. Oke. Oke, baik. Kita sudah menyamakan ukuran gambar dan puzzle. Langkah berikutnya Bapak Ibu geser gambarnya ke atas ya, atau di bagian kiri di sini, kita simpan di sini. Kemudian kita menduplikasi gambarnya. Kita menduplikasi gambarnya dengan cara tekan Ctrl D. Kita geser ke tengah. Ya. Nah, pada langkah ini Bapak Ibu akan mulai memasukkan potongan puzzle ini ya, atau memasukkan gambar ini ke dalam potongan puzzle dengan cara kita ambil potongan puzzle ini yang atas ya, kita geser ke sini tengah, kemudian kita posisikan potongan puzzle di depan gambar dengan cara pilih format, kemudian pilih bring to front. Ya, jadi posisi potongan puzzle berada di depan gambar. Ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan memasukkan gambar ke dalam potongan puzzle. Tapi kita harus menyesuaikan dulu ya, bagian tepi kanan, tepi kiri dan tepi atas ya, agar presisi ya.
Ini dengan cara kita geser, ya, atau dengan cara tekan potongan puzzle, kemudian tekan kontrol, klik gambar, pilih format, pilih align, dan pilih align left. Ya, ini menyejajarkan tepi paling kiri. Nah, kemudian pilih align lagi, kita pilih align yang top, ya. Jadi garis atas harus juga sesuai. Nah, jika sudah seperti ini, Bapak Ibu akan masukkan gambar ke dalam potongan puzzle dengan cara tekan atau klik gambarnya, tekan kontrol, dan klik potongan puzzle, pilih merge shapes, ya, pilih format, pilih format, kemudian pilih merge shapes, dan pilih yang intersect, ya. Saya ulangi, tekan gambarnya, ya, klik gambarnya, tekan kontrol, klik objek atau potongan puzzle yang biru, pilih format, pilih merge shapes, pilih intersect. Maka gambar sudah masuk di dalam potongan puzzle. Oke, baik. Langkah berikutnya sama Bapak Ibu ya. Ya, kita tinggal hanya memasukkan gambar ke dalam tiap-tiap potongan puzzle. Ya, kita geser dulu yang sudah kita masukkan gambarnya ke posisi semula. Kita geser potongan yang lain ke tengah, ya. Kemudian kita kontrol D lagi gambarnya. Kita geser ke tengah, ya. Kita posisikan potongan puzzle di depan gambar dengan cara pilih format, pilih bring to font. Kita sesuaikan posisinya, ya, agar presisi dengan cara tekan gambar, klik gambar, tekan kontrol, klik objek biru, pilih format, pilih align, align top, ya, garis atas, pilih align lagi, pilih align right, garis kanan atau tepi kanan. Berikutnya tekan gambar atau klik gambar, tekan kontrol, klik potongan puzzle, pilih format, pilih merge shapes, pilih intersect. Jadi gambar sudah masuk ke dalam potongan puzzle. Langkah tersebut dilakukan ke tiap-tiap potongan puzzle. Kita geser. Cara yang sama dilakukan pada potongan berikutnya, Bapak Ibu, ya. Kita geser potongan puzzle yang lain, kita duplikasi gambarnya, geser ke kanan, ya, kemudian kita posisikan potongan puzzle di depan gambar dengan cara tekan potongan puzzle, klik format, pilih bring to font. Ya, kita posisikan agar presisi, ya. Tekan gambar, ya, klik gambar, tekan kontrol, klik objek biru atau potongan puzzle, pilih format, pilih align bottom karena tepi bawah. Align lagi, align right, tepi kanan. Ya, kemudian kita tekan klik gambar, tekan kontrol, klik objek biru, pilih format, pilih merge shapes, pilih intersect. Oke, maaf. Saya ulangi ya. Format, pilih intersect. Kebalik, maaf Bu. Sebentar. Oke. Langkah yang sama juga pada potongan yang lain. Ya, karena ini tinggal satu potongan puzzle-nya, Bapak Ibu tinggal menggeser gambar yang ini ke tengah, ya. Posisikan potongan puzzle di depan dengan cara pilih format, pilih bring to font. Ya. Kemudian tekan
klik gambar, klik objek puzzle, pilih format, pilih align, align left ya, tepi kiri, kemudian pilih align lagi, tepi bawah. Oke. Kemudian kita tekan atau klik gambarnya, klik objeknya, pilih format, kemudian pilih intersect. Oke. Kita sudah membuat satu puzzle yang utuh. Oke, sampai di sini bagaimana Pak Randi, Bapak Ibu sekalian? Oke, silakan Pak Randi. Ya, mungkin sambil Pak Haris membaca kolom chat mungkin ya, sambil mungkin ada kesulitan dari Bapak Ibu bisa direspon di kolom chat. Banyak yang ketinggalan nih Pak Randi. Yang ketinggalan mungkin bisa nanti menyusul ya Bapak Ibu kalau dicoba di setelah kegiatan ini gitu ya. Nah, ini ada mungkin masih ada yang bingung apa namanya? Menyamakan ukuran mungkin ya, atau Ukuran apa nih? sebentar. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa mempercantik puzzle-nya ya dengan cara tekan potongan puzzle, pilih format, di sini ada picture effect ya. Silakan ada pilihannya, misalnya pilih preset yang ini agar ada efek 3D-nya ya. Picture effect. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Agar lebih menarik. Oke. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembuatan puzzle sederhana. Oke. Oke, banyak sekali chat ya, sebentar. Izin bertanya, saat sudah mengklik merge shapes intersect, gambarnya nggak kebentuk, malah jadi hilang dan puzzle-nya tetap warna biru, itu bagaimana ya? Berarti Ibu Solihah mengkliknya itu belum tepat ya. Jadi harusnya ada langkahnya begini, Bu Solihah. Jadi ketika Ibu Solihah ingin masukkan gambar, ya, kemudian mungkin malah gambarnya hilang, ya. Caranya adalah, bentar ya, saya contohkan. Oke. Untuk memasukkan gambar ke dalam potongan puzzle atau objeknya, caranya adalah Bapak Ibu klik dulu objek yang biru ya, posisikan di depan gambar seperti ini ya. Oke. Kalau sudah memposisikan objek biru di depan gambar, berikutnya klik gambar, tekan kontrol ya, kemudian klik objek biru, pilih format, pilih merge, pilih intersect ya. Jadi langkahnya klik dulu gambarnya ya, Bu Solihah ya. Klik dulu gambarnya, tekan kontrol, kemudian klik objek biru, pilih format, pilih merge shapes, pilih intersect. Jadi langsung masuk ke potongan objek biru. Oke. Sekian ya Bu Solihah ya. Oke, pertanyaan dari siapa nih? Pak Surya ya. Pak Surya, bentar. Bring to front, bring to forward ya. Mungkin bedanya apa kali ya? Oke, baik. Jadi fungsi dari bring forward itu ya, kalau untuk yang bring to front itu langsung memposisikan di depan semua objek yang ada di belakangnya ya. Tapi kalau bring forward itu ya itu satu persatu, misalnya ini bertumpukan ya, bertumpukan ya. Jadi mungkin ini yang kepala ini ingin diposisikan di depan potongan ini misalnya ya. Itu bisa pilih bring forward. Tapi kalau untuk memposisikan objek di paling depan, itu Pak Surya bisa langsung pilih bring to front. Jadi objek yang kita pilih bisa berada di paling depan di semua objek yang ada di dalam slide. Oke, saya kira demikian Pak Surya. Untuk menyatukan warna atau union, jika menghendaki warna yang pertama, klik dulu bidang pertama ya Pak. Betul. Betul
Bu Wiwik ya, betul seperti itu ya. Jadi kalau ingin menyatukan objek ya, kalau menghendaki warna yang pertama itu klik dulu bidang yang pertama. Nanti akan mengikuti warna objek yang pertama. Ya, termasuk pertanyaan dari Pak Surya tadi, Pak. Merger share apakah sama dengan grup? Jelas beda ya, Pak ya? Beda. Ya, kalau grup itu hanya menggabungkan ya. Jadi misalkan posisinya begini Bapak Ibu ya. Ini tidak teratur misalnya ya, tapi ingin menggabungkan, yaitu bisa blok semuanya, bisa kontrol G. Ya, jadi seperti ini. Ya, ketika ingin mengubah bentuknya, memperkecil, membesar, itu tidak akan merubah posisi ya. Jadi ketika tidak di grup Bapak Ibu ya, ketika di blok itu akan merubah posisinya masing-masing bentuknya. Tuh ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau di grup ya itu tidak akan mengubah satupun bentuknya ya, nanti akan sama ya. Oke, demikian Pak Randi. Baik. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Nanti mungkin yang terakhir ini ada tolong membuat efeknya. Apakah hanya itu aja Pak Aris mungkin? Macamnya mungkin. Oh, untuk efek ya. Untuk efek itu silakan Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri ya. Ya, ini contoh saja dari saya ya. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan efek-efek yang lain silakan ya. Bisa Bapak Ibu kreasikan di fitur-fitur yang ada di PowerPoint ya. Di sini saya biasa pilih format, di sini ada picture effect ya. Ada preset ya, atau Bapak Ibu ingin mengganti outline-nya, garis luarnya ya, di sini ada juga. Picture border ya. Nah, jadi untuk warna tepinya juga bisa diubah Bapak Ibu ya. Nah, ini menambahkan outline atau garis tepi ya di dalam potongan puzzle. Oke, bisa ubah warna merah atau warna yang lain. Tinggal menyesuaikan saja. Oke, saya kira demikian Pak Randi. Oke. Pertanyaan dari Pak Osman ini ya. Cara mengatur gambarnya agar bisa ukurannya sama dengan puzzle. Atau mungkin yang dimaksud apa 1:1-nya Bapak, atau mungkin apa namanya tadi? Merger shape-nya. Yang mana Pak Randi maksudnya? Yang ini pertanyaan dari Pak Osman ini. Cara mengatur gambar agar bisa ukurannya sama dengan puzzle. Crop ya Pak Aris ya. Oh iya, Crop ya. 1:1. 1:1. Jadi rasionya 1:1 Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya puzzle-nya itu persegi misalnya ya. Saya contohkan. Puzzle-nya persegi ya. Nah, jadi gambarnya juga harus sesuai dengan bentuk puzzle ini, objek biru ini. Ya dengan cara kalau gambarnya potret ataupun landscape, klik dulu gambarnya, pilih format, pilih crop. Di sini ada crop ya, ada indikator panah ke bawah, pilih aspek rasio, pilih yang square atau 1:1. Jadi akan muncul fitur crop ya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, tinggal pilih crop, kemudian sesuaikan ukurannya dengan biru dengan cara geser saja sini, geser ke sini, kita atur secara manual. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau gambar dan objek biru tidak sama ya ukurannya, nanti akan berpengaruh kepada bentuk puzzle-nya ya. Nanti bisa tidak pas potongan puzzle-nya. Saya kira demikian, Pak Randi. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum mungkin lanjut materi berikutnya Pak Aris. Untuk pagi ini puzzle. Pagi ini puzzle aja ya. Jadi kita tuntaskan puzzle ya.
silakan Bapak Ibu boleh bertanya juga secara langsung, boleh bisa klik raise hand, nanti kita akan buka mikrofonnya, silakan boleh bertanya secara langsung, boleh, atau bisa juga dengan bisa tulis di kolom chat gitu ya. Oke, sedikit tambahan ya Pak Randi ya. Ini kan hanya puzzle sederhana Bapak Ibu ya. Jadi hanya ada 4 potongan puzzle. Sebenarnya Bapak Ibu bisa mengkreasikan dengan menyesuaikan tingkat kesulitan. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat potongan puzzle yang lebih sulit Bapak Ibu. Ya, kan ini hanya sederhana. Ya, cara membuat tingkat kesulitan puzzle Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Saya contohkan ya. Mungkin bisa untuk tingkat yang mungkin jenjangnya lebih tinggi ya. Kalau yang sederhana mungkin di tingkat jenjang dasar. Nah, untuk membuat tingkat kesulitan dalam puzzle, Bapak Ibu sebenarnya bisa memanfaatkan fitur shapes dan made shapes ya. Misalnya, Bapak Ibu ingin membuat puzzle lingkaran ya. Ya, saya buat seperti ini misalnya. Nah, kalau tadi kan kotak ya, persegi ya, Pak Andi ya. Kita buat seperti ini. Nah, kita akan membuat potongan puzzle ya dengan cara kita akan maksimalkan fitur shapes atau bentuk ya. Kita pilih bentuk yang lain, misalnya saya pilih segitiga ya. Pilih segitiga, yang saya ubah dulu warnanya biar tidak keliru ya. Pilih ya, kita duplikasi ya. Bentar. Ya. Ini contoh saja Ibu ya, contoh saja. Nah. Oke, ini contoh saja Bapak ya. Contoh. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu memblok semuanya. Memblok semua objek yang sudah Bapak Ibu buat. Ya. Kalau sudah seperti ini, ya, Bapak Ibu menggunakan fitur yang fragmen. Ya, fitur yang fragmen. Jadi semua irisan garis itu terpotong Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Jadi tiap-tiap irisan garis itu terpotong. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan gambarnya ke dalam potongan puzzle. Ya, saya contohkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi semua irisan garis itu menjadi potongan. Jadi tinggal memilih gambarnya saja. Oke. Jadi untuk bentuk puzzle, ya Bapak Ibu mau lingkaran, mau persegi panjang, atau mau bentuk-bentuk yang lain, itu bisa. Ya. Jadi memanfaatkan fitur Made Shapes, ya, kemudian pilih yang fragment. Jadi nanti akan semuanya terpotong. Seperti yang saya buat Bapak Ibu di sini, ya. Nah, di sini saya buat yang lingkaran, Bapak Ibu ya. Nah, bisa membuat pola-pola yang lain ya, atau bentuk yang lain ya, seperti ini bisa Bapak Ibu ya. Jadi tinggal menggunakan fitur Made Shapes dan fragment. Jadi akan membentuk potongan-potongan dari irisan garis yang ada di dalam objek. Saya kira demikian Pak Randi, tambahan dari saya. Baik, mungkin sambil direspon yang di kolom chat ini, Pak Haris. Ya. Menambahkan efek. Ya mungkin ada pertanyaan, apakah cocok untuk matematika saja mungkin ini Pak Aris. Ada yang mungkin minta saran mungkin ya. Saya kira puzzle ini bisa dimanfaatkan di pelajaran apapun ya Pak Randi ya. Saya kira tinggal menyesuaikan saja. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kita bisa bermain kata ya. Kira-kira potongan kata
nanti kita bisa memasukkan potongan kata di dalam potongan puzzle, Pak Randi. Kira-kira akan membentuk kata yang seperti apa gitu. Kalau di matematika ya mungkin bisa juga memanfaatkan permainan angka ya seperti itu. Atau kalau di pelajaran IPS misalnya kita membuat puzzle peta, Pak Randi ya misalnya. Peta wilayah ya kira-kira ketika sudah dibentuk puzzle utuh ya mereka bisa menebak ini pulau apa nih misalnya, ini benua apa nih gitu. Saya kira demikian Pak Randi. Nah, ini ada pertanyaan juga, apakah bisa dimainkan secara online gitu ya? Ini Nah, nanti untuk online, ya. oke. Untuk online, Bapak Ibu, sebenarnya untuk puzzle ini kan kita akan mengirimkan kepada anak-anak ya. Kita akan mengirimkan filenya kepada anak-anak dan mereka yang akan menyusunnya. Ya, apabila nanti misalnya ketika ingin digunakan secara online, kita tinggal mengirim saja filenya Bapak Ibu. Ya, tapi dalam kondisi acak file puzzle-nya dalam kondisi acak. Nanti ketika mereka ingin menggabungkan puzzle-nya menjadi sebuah puzzle yang utuh, mereka bisa share screen ya untuk menggabungkan atau membuat puzzle yang utuh dari potongan-potongan yang sudah Bapak Ibu buat secara acak. Ya demikian. Ya, berarti kalau muridnya mungkin apa ya sudah agak besar gitu ya, bukan anak SD lagi, jadi potongannya harus lebih banyak ya Pak Aris ya, biar. Nah, betul. Jadi tinggal diacak aja Bapak Ibu ya, diubah posisinya misalnya ya. Jadi mereka tinggal menyusunnya. Ini ada pertanyaan juga, kalau jadi nanti apa namanya, kalau mengerjakan puzzle nggak perlu share, nggak perlu itu ya Pak Aris ya, kayak apa presentasi itu kan nggak perlu kayak F5 gitu, nggak perlu ya, langsung Saja Pak Randi. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya ya. Termasuk di sini apa namanya? Jika PowerPoint-nya belum 2013 ke atas, mungkin nanti bisa diinstal dulu ya, nanti mungkin bisa dibantu kawan yang ada di sana. Kalau mungkin itu pastinya akan nanti akan memudahkan ke depannya, bukan hanya untuk kegiatan hari ini, karena pastinya fitur-fitur dari aplikasi-aplikasi itu akan terus update gitu ya, akan terus update. Kalau sekarang tahun 2021 tapi masih udah pakai 2007 ya, sebenarnya nggak masalah, tapi nanti ke depannya Bapak Ibu nanti akan kesulitan kalau ada kegiatan-kegiatan yang sejenis gitu ya, nanti bisa di update lah ya, diupdate lah ya gitu. Mungkin saran Ini dari ada pertanyaan dari Ibu Nur Solihah, bagaimana kalau mau memberi angka atau huruf pada potongan puzzle ya? Bisa ya Bapak Ibu ya. Caranya dengan ketika Bapak Ibu ingin memasukkan angka atau huruf pada potongan puzzle ya, sebenarnya bisa ya. Dengan cara kita bisa tambahkan teks di dalam menu insert ya. Pilih teks, pilih text box. Dan tekan di bagian potongan puzzle yang ingin diberikan angka atau huruf. Ya, di sini saya klik angka 1 misalnya ya. Warna dulu. Nah, kemudian untuk menggabungkannya bisa blok kedua objek antara potongan puzzle dengan angka ya. Kita blok dan kita Ctrl G. Nah, jadi sudah menyatu angka di dalam potongan puzzle. Begitu ya Bu Nur Solihah. Kemudian Bu Yani, bagaimana cara mengirimkannya pada anak? Apakah nanti dikirim PowerPoint-nya? Kalau dikirim PowerPoint-nya yang sudah diacak lebih dahulu, takutnya siswa merubah ukuran salah satu puzzle itu. Ya, memang harus begitu Bu Yani ya, karena kita akan mengirim filenya ya. Karena kan file aslinya kita yang pegang, tapi kalau kita sudah mengirim file kepada anak, berarti itu sudah menjadi file mereka gitu. Jadi tinggal mereka ketika ingin ditampilkan kepada kita atau share screen, artinya sudah dalam posisi acak. Nah, kalau kita ingin mengetahui mereka merangkainya, biarkan mereka men-share screen layar PowerPoint-nya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana mereka merangkai puzzle yang utuh. Jadi tidak akan mengubah file yang kita kirimkan, karena kalau sudah kita kirim filenya, berarti file itu sudah milik mereka.
Tuh. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa memberikan instruksi pengerjaan puzzle-nya harus secara langsung misalnya ketika mereka sudah men-share screen kalau pembelajarannya secara daring. Jika demikian. Baik, begitu Bapak Ibu. Atau mungkin kalau yang bisa disarankan Pak Aris, kalau yang mungkin secara luring, kalau sudah Bapak Ibu di sini sebagian besar sudah mulai banyak yang luring. Jadi ini sifatnya permainan, mungkin teknis permainan ini kalau di kelas bagaimana Pak Aris enaknya Pak Aris? Ya, kalau teknis permainannya, kalau misalnya luring ya Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, puzzle-nya itu sudah dibuat secara acak dulu ya, secara acak ya. Berarti tingkat kesulitannya kalau Bapak Ibu ingin memberikan ke kelas yang mungkin lebih tinggi di SMP misalnya ya, berarti potongan puzzle-nya harus lebih rumit ya. Tinggal nanti posisi potongan puzzle-nya harus lebih acak lagi, bisa diputar-putar misalnya ya. Bagaimana gitu ya. Jadi bentuk seperti ini ya bisa menambah tingkat kesulitan ya. Atau mungkin gambarnya yang lebih sulit ya. Kalau gambar seperti ini kan kita bisa lebih mudah menebak ya. Atau gambar-gambar yang lain, gambar peta wilayah misalnya, atau gambar-gambar yang dianggap lebih sulit. Saya kira demikian Pak Randi. Jadi ketika membagikan file itu dalam bentuk ya demikian Pak Randi. Ya, atau nanti Pak Aris bisa kirimkan ya. Mungkin kalau ada puzzle yang cukup rumit ya, karena ini bukan siswa, sudah Bapak Ibu guru. Bisa mungkin cari yang lebih rumit dikirimkan di grup, Pak. Ya. Halo, Pak Aris. Ya, saya ada beberapa template, Bapak Ibu nanti saya akan kirim ke grup ya. Dimaksimalkan saja atau Bapak Ibu ingin mengubah gambarnya silakan. Nah, itu mungkin lebih mudah solusinya ya. Misalkan ini ya Pak Aris ya, misalkan sudah bentuk lingkaran kayak CD gini, nanti Bapak Ibu bisa ganti-ganti gambarnya sendiri gitu ya Pak Aris ya. Ya. Tinggal dimasukkan satu persatu gambarnya sesuai gitu ya. Tinggal mungkin Pak Aris kalau ada template bisa dibagikan nanti di grup WhatsApp. Silakan kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya lagi Pak Aris, bisa dicek di kolom chat. Puzzle yang rumit tadi, cara menghilangkan bagian sisa tadi bagaimana ya? Oke, saya ulangi. Pak Endang atau Bu Endang ya. Oke, untuk membuat puzzle yang rumit Bapak Ibu ya, seperti yang saya tampilkan di sini ada puzzle lampu ya atau bentuk-bentuk lain. Caranya adalah bentar. Ya. Jadi format gambarnya itu bebas Pak Ibu, silakan sesuaikan ya, mau lingkaran, mau persegi panjang, mau kotak atau bentuk-bentuk lain silakan. Ya. Misalnya mau bentuk yang sudah ada di dalam pilihan shapes di sini PowerPoint ya, misalnya seperti ini. Ya. Ini sudah ada di sini pilihannya. Kemudian kita ingin membuat potongannya ya, kita hanya menambahkan bentuk-bentuk yang lain ya, misalnya lingkaran ya. Lingkaran misalnya. Saya ubah warna dulu. Atau bentuk yang lain misalnya bebas ya. Misalnya begini. Segitiga misalnya ya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kita akan membuat potongan-potongan puzzle secara acak ya. Oke. Dengan cara kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa memblok semua objek ya, memblok semua objek. Oke. Kalau sudah memblok semua objek, pilih format ya, kemudian pilih merge shapes, pilih fragment. Jadi semua garis yang beririsan itu akan terpotong.
Tinggal Bapak Ibu merapikan saja, misalnya menghapus yang ini, tekan klik yang objek yang ingin dihapus. Jadi semuanya sudah terpotong. Tinggal memasukkan gambarnya saja. Atau potongan kecil-kecil juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Oke. Masukkan gambar bisa juga copy paste ya Pak Aris ya. Bisa. Atau drag and drop gitu. Kadang mungkin bingung kalau mencari tombol masukkan gambar di mana gitu. Bapak Ibu langsung copy paste bisa. Mungkin bisa dicontohkan Pak Aris copy paste. Copy paste gimana Pak Randi? Gambar dari luar mungkin, gambar dari luar. Oh, dari luar. Kan kalau ini kan ya di folder. Kalau dari luar bisa, kita bisa langsung drag aja. Iya, drag bisa ya Pak Aris ya. Ya, kita pilih gambar dari sini dari misalkan download dulu ya. Download dulu. Kita langsung aja pilih, masukkan ke nah, gitu juga bisa ya. Jadi mudah lah. Jadi pilih saja gambar yang ada di dokumen ke aplikasi yang dituju. Ya, biasanya begitu. Kadang kalau ngedrag emang melenceng. Iya. Nah, begini Pak Nanti maksudnya. Sama untuk memasukkan gambar ke dalam potongan puzzle, Bapak Ibu ya. Mau bentuk apapun potongannya ya, mau sekecil apapun sama ya. Bapak Ibu bisa pilih dulu gambarnya misalnya ya. Kemudian posisikan potongan puzzle di depan dengan cara format, bring to front. Ya, seperti ini ya. Kemudian tekan klik gambarnya, tekan kontrol, klik objek potongannya, pilih format, kemudian pilih intersect. Jadi gambar sudah akan masuk ke dalam potongan puzzle. Demikian Pak Randi. Baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih 5 menit lagi bisa bertanya. Mungkin ada di beberapa kolom chat Pak Aris, bisa direspon. Ini ada yang bertanya. Monggo. Maaf Pak, saya bertanya lagi. Ini PPT-nya yang office berapa ya minimal jika biar terlihat merge shape-nya. Oke, untuk fitur merger itu sudah muncul di submenu itu mulai di versi 2013 Bapak Ibu. Ya, 2013, 2016, 2019 ya. Mungkin di versi yang terbaru ya sebenarnya ada, tapi mungkin posisinya agak berbeda ya. Kalau untuk versi 2013, 2016 yang saya tahu ya, merge shapes itu ada di menu format ya, menu format. Ya, biasanya di bawah edit shapes, di bawah text box ada merge shape. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengklik 2 objek atau lebih, maka tidak akan aktif format merge shapes-nya, tidak akan muncul. Tapi kalau mengklik atau memblok kedua objek atau lebih ya, maka baru akan muncul fitur merge shapes-nya. Oke. Demikian ya Bu ya. Pak, gambar Pak Jokowinya apakah Pak, benar, pertanyaannya hilang. Oke, jadi begini Bapak Ibu ya. Gambar itu kan harus bisa menyesuaikan dengan bentuk puzzle-nya ya. Kalau puzzle-nya lingkaran misalnya ya. Puzzle-nya lingkaran, sebentar saya ulangi lagi. Nah, kalau misalnya bentuk puzzle-nya lingkaran Bapak Ibu atau bentuk bebas ya, seperti ini misalnya ya. Oke. Jadi Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan tiap garis tepinya. Ya, kalau bentuk puzzle seperti ini, ya saya letakkan di depan dulu. Nah, jadi usahakan ya gambarnya ini harus sesuai dengan tiap garis tepi, gitu.
Oke. Nah, jadi harus sama tiap-tiap garisnya ya. Kalau misalnya mau lingkaran, sama Bapak Ibu ya. Yang penting lingkaran ini tidak lebih besar atau objeknya tidak lebih besar daripada gambar ya. Kalau ingin lingkaran juga sama. Ya. Jadi tinggal menyesuaikan garis-garis atau titik tepinya antara gambar dan objek. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika memasukkan gambar ke dalam potongan puzzle ya, bentuk atau ukuran gambarnya harus tetap seperti ini. Jangan sampai ada perubahan ukuran misalnya. Atau lebih besar atau lebih kecil, jangan. Nanti ketika dipasangkan tiap-tiap potongan puzzle, nanti akan tidak cocok, tidak pas Bapak Ibu. Saya kira demikian jawabannya ya. Gimana caranya masukkan gambar? Bentar. Gimana caranya memasukkan gambar di Gimana caranya masukkan gambar di puzzle yang rumit? Apakah juga harus satu-satu? Karena kalau sudah disebar seperti contoh Bapak itu agak susah ingat susunannya. Oke, baik. Jadi agar Bapak Ibu tidak susah ya, ketika sudah membuat potongan puzzle, jangan dulu diacak Bapak Ibu ya, jangan dulu diacak. Maksud saya begini, ketika Bapak Ibu sudah membuat potongannya ya, saya buatkan potongan dulu, bentar. Nah, seperti ini ya. Oke, ini contoh saja ya. Saya blok, saya pilih format, pilih fragmen. Nah, jadi kalau sudah membentuk seperti ini, Bapak Ibu jangan dulu diacak, tapi masukkan dulu gambarnya. Ya, jangan dulu diacak, masukkan dulu gambarnya, ya. Kenapa? Karena agar Bapak Ibu tidak keliru memasukkan posisi gambar ke dalam potongan puzzle, ya. Satu persatu buat masukkan gambarnya ke dalam potongan puzzle, pilih format, pilih intercept, geser lagi ke sini Bapak Ibu, ya agar dipasangkan dulu. Nah, pilih lagi potongan yang lain, ya misalnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak akan keliru memasukkan gambar, agar nanti ketika sudah jadi puzzle yang utuh, gambarnya sesuai, maksudnya tidak acak gitu loh. Jadi sudah pas sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Gitu ya, Bu Widya. Maaf Pak, kenapa saat mau saya merge malah yang bulat berubah jadi kotak? Yang bulat malah menjadi kotak. Oke, mungkin maksud Ibu ketika membuat potongan puzzle ya. Jadi langkahnya itu juga harus ini Bu ya, harus sistematis. Jadi jangan sampai ketika ingin memasukkan potongan puzzle misalnya lingkaran ya ke dalam lingkaran ke dalam potongan yang kotak ini ya. Itu harus terlebih dahulu mengklik kotak biru yang besar dulu, kemudian diikuti klik yang merah. Ya. Kalau subtract, jadi yang merahnya hilang, ya. Ketika Bapak Ibu ya klik dulu merahnya, kemudian klik yang kotaknya, maka yang hilang itu adalah kotaknya. Gitu. Jadi urutan klik itu mempengaruhi potongan puzzle-nya. Oke. Untuk menyesuaikan gambar kotak pada puzzle yang bulat gimana ya? Untuk menyesuaikan gambar kotak pada puzzle yang bulat gimana? Oke, baik. Ini yang tadi saya jelaskan ya, Ibu. Ya. Jadi usahakan bentuk gambar itu harus bisa sesuai dengan tiap titik pada puzzle ya. Kalau puzzle-nya lingkaran ya, kemudian gambarnya bentuknya adalah kotak misalnya ya, tinggal menyesuaikan tiap titik
tepinya aja, Ibu, ya. Misalnya begini. Nah, meskipun ya kita tidak harus menyesuaikan lagi dengan bentuk puzzle-nya, ya. Kalau puzzle-nya lingkaran, kemudian kita harus juga membuat gambar yang lingkaran tidak. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja tiap titik, tiap tepi gambar dengan puzzle-nya. Kalau lingkaran jadi harus menyesuaikan titik tepinya. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti membuat atau memasukkan gambar ke dalam potongan puzzle, ya, jangan dulu diacak, tapi sudah memasangkan gambar ke potongan puzzle langsung disusun Bapak Ibu, biar memudahkan Bapak Ibu membuat puzzle-nya. Oke. Mohon maaf Pak, kalau untuk bentuk yang tidak beraturan seperti contoh itu, bagaimana aturannya kalau pakai format align left, align bottom, dan kawan-kawannya? Oke, baik, pertanyaan bagus ya Bu Marin ya. Jadi untuk fitur align itu adalah fungsi untuk menyejajarkan garis-garis tepi yang sifatnya bukan sifatnya bukan ini, bukan lingkaran ya. Jadi fungsi align itu untuk menyejajarkan ya garis-garis tepi antara dua objek ya. Misalnya saya akan memposisikan gambar ini tepat di tengah lingkaran dengan cara tekan atau klik gambarnya, tekan kontrol, klik objek biru, pilih align center. Jadi sudah memposisikan antara gambar dan objek biru itu tepat di tengah ya. Tuh. Kemudian fungsi align yang lain ya. Jadi garis tepi paling bawah ini akan sesuai dengan objek biru dengan cara blok kedua objek ya, atau tekan kontrol, kemudian pilih align bottom. Jadi garis atau titik tepi paling bawah tuh sudah sejajar. Itu maksud saya. Maaf Pak, untuk masukkan gambar, apakah ketika puzzle sudah jadi atau sebelum jadi puzzle? Ya, sebaiknya Bapak Ibu kalau ingin membuat puzzle yang rumit, ya, kalau tadi saya membuat puzzle yang sederhana, hanya 4 kotak saja, itu buat dulu kotaknya. Tapi kalau untuk yang rumit, Bapak Ibu buat dulu potongan puzzle-nya, ya, mau lingkaran, mau bentuk apapun, buat dulu potongan tiap-tiap garis yang beririsan, ya. Nah, kemudian jangan dulu diacak ya, Bapak Ibu ya, jangan dulu diacak. Biarkan tetap sesuai dengan bentuk yang sudah kita buat. Baru kita memasukkan gambar dari potongan puzzle satu persatu. Gitu. Jadi jangan dulu mengacak puzzle ya, tapi ketika sudah membuat puzzle ya, serumit mungkin misalnya ya, itu jangan dulu diacak. Tetap dengan bentuk yang semula, kemudian baru memasukkan gambar ke tiap-tiap potongan puzzle. Baik, mungkin hari ini kita cukupkan ya Pak Aris ya? Ya, oke. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini ya kita cukupkan. Artinya bukan selesai di Zoom ini ya. Bapak Ibu bisa mencoba secara mandiri ya di PowerPoint masing-masing gitu ya. Kemudian apabila Bapak Ibu nanti kesulitan, kami akan menjawab di grup WhatsApp gitu. Silakan bisa share screen mungkin boleh ya. Ini kesulitan saya gitu. Sampaikan di grup WhatsApp. Di masing-masing grup WhatsApp sudah ada Pak Haris Faisal yang nanti akan mungkin menjawab keluhan atau pertanyaan dari Bapak Ibu gitu ya. Nanti nggak perlu khawatir gitu ya. Mungkin itu dari saya, termasuk untuk sekali lagi untuk presensi di kegiatan kami Guru Inovatif Indonesia, kita tidak berfokus pada hal administrasi, sehingga untuk presensi tidak perlu khawatir, kami akan siapkan lengkap di akhir kegiatan sehingga Bapak Ibu cukup fokus pada materi, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa kita dapat serap sebanyak mungkin dan bisa kita praktekkan nantinya. Untuk rekaman video hari ini, maaf wajah saya belum kelihatan. Untuk rekaman kegiatan hari ini kita akan share setelah ini, kita akan upload dan akan share di grup WhatsApp. Mungkin itu dari saya. Hari ini kita jumpa lagi Bapak Ibu di hari Senin dan Selasa, masih ada 2 hari. Termasuk hari ini kalau ada kesulitan hari ini boleh disampaikan lagi hari Zoom di hari Selasa. Ya.
Terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa lagi Zoom di hari Senin dan Selasa. Silakan juga bisa bertanya dan mencoba di PowerPoint masing-masing dan disampaikan pertanyaan di grup WhatsApp. Terima kasih Pak Haris. Kita jumpa lagi hari Senin. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.